Halo semuanya, kembali lagi sama aku Rosinta di AKL 2. Nah, di video kali ini di TM13 kita bakal bahas soal tahun lalu terkait akuntansi likuidasi persekutuan. Nah, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, supaya apa yang kita pelajari itu bisa bermanfaat dan juga meresap, mungkin bisa kita awali dengan doa. Jadi, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, pertama kita lihat ini. Jadi ini kan ada keterangannya ya, kayak biasa. Jadi ada kita baca aja langsung dari awal. Nah, Joni, Kenny, dan Benny adalah anggota persekutuan JKB yang membagi keuntungan atau kerugiannya masing-masing 50%, 30%, dan 20%. Berarti Joni 50, Kenny 30, dan Benny 20. Mereka sepakat untuk membubarkan persekutuannya dengan kesepakatan likuidasi dilaksanakan secara bertahap selama bulan Januari sampai dengan Maret 2020. Kas didistribusikan setiap akhir bulan tetapi disisakan 5 juta untuk kebutuhan kontingensi dalam proses likuidasi. Kontingensi. Oke. Nah, neraca per 1 Januari 2020 kayak gini, terus ini transaksinya dan kita diminta untuk buatlah statement of partnership liquidation yang pendistribusian kasnya menggunakan SWIFT payment. Oke. Nah, jadi di sini pertama kita bikin kayak schedule-nya dulu. Jadi bikin untuk masing-masing bulannya. Jadi Januari, Februari, dan juga Maret. Nah, di bulan Januari kita dikasih tahu bahwa pinjaman dan piutang ke partner di offset dengan saldo modalnya. Berarti yang pertama tuh, pas pertama kita bikin schedule itu pertama kita masukin balance-nya dulu dari neraca ini. Nah, jadi cash-nya ada 33 juta, terus non-cash asetnya ada 56 juta, 41 juta, 202 juta, dan 28 juta. Nah, totalnya dapatlah 327. Nah, terus priority liability kita masukin liabilitasnya yaitu utang usahanya itu sebesar 42. Nah, terus kita masukin capitalnya Joni, terus modalnya Kenny, terus pinjaman dari Benny sama capitalnya Benny dimasukin masing-masing. Nah, terus kita baca transaksi yang terjadi itu adalah eh, yang Januari itu pinjaman dan piutang ke partner di offset dengan saldo modalnya. Nah, jadi dengan saldo modalnya. Nah, kita masukin jadi kan ada pinjaman dan piutang sebesar 28 sama 19 tuh. Nah, jadi piutang perusahaan punya piutang tuh 28 juta. Jadi kita hapusin tuh piutangnya si persekutuan. Jadi minus 28 terus dia menghapus langsung di offset ke saldo modalnya. Jadi itu kan pinjaman ke Joni. Jadi Joni dikurangin dia modalnya. Nah, terus ada pinjaman dari Beni kita offset juga. Jadi loan to Beni-nya kita hapuskan minus 19. Nah, terus kita offset ke capitalnya. Nah, ini kan sebenarnya kan nambah ekuitasnya dia, makanya di sini makanya di sini tandanya itu plus gitu. Nah, terus selanjutnya piutang usaha dapat ditagih 50 juta. Nah, masukin cashnya nambah 50 juta, tapi kita lihat non cash asetnya berapa. Nah, non cash asetnya itu kan 56 juta tuh. 56 juta, berarti kan kita ada kerugian kan sebesar 6 juta. 6 juta. Nah, jadinya itu diatribusikan ke masing-masing masing-masing partnernya. 50%, 30%, dan 20%. Kayak gitu. Oke, nah itu terkait sama piutang usahanya. Nah, terus ada keterangan lain bahwa dia itu membayar biaya likuidasi sebesar 4 juta. Nah, jadi biaya likuidasi kan berarti kan mengurangi cash, ya udah cashnya dikurangin, terus diproporsionalkan, dialokasikan ke masing-masing partner. Jadi 50%-nya ke Joni, Kenny 30, sama Benny 20. Nah, terus ditotalin semuanya dapatlah predistribusinya. Nah, total segini. Terus kita bikin pertama sih kita keluarin dulu sih. Jadi kan kita bayar priority liability-nya. Jadi kan ada hutang itu ada 42, baru kita kurangin 42 dulu. Nah, terus dengan kita membayar liabilitas tuh kan cashnya ngurang. Jadi cashnya kurang 42.000 gitu.
Nah, terus cash distribusi kita bikin schedule-nya gitu juga. Nah, jadi kan kayak di save payment ya, jadi kan ada asumsi-asumsinya itu. Nah, jadi kita masukin dulu yang pertama itu equity balance-nya berapa per masing-masing partner. Terus kita bikin apa? Terus kita cari tahu net cash asset possible loss-nya berapa. Nah, total net cash asset itu kan 243 juta. Nah, terus dialokasikan 50%, 30%, 20%. Nah, terus kan di awal tuh dikasih tahu kalau bahwa nyisain kontingensi 5 juta per tahun per bulannya. Ya udah kita masukin juga kontingensinya. Jadi 5 juta terus dialokasiin masing-masing. Nah, terus udah ditotalin, udah dapet kan udah dapat tuh ternyata Joni segini, Kenny segini, Benny segini. Nah terus kan dia minus nih, ya udah kita tinggal kan dia kan asumsi yang ketiga di save payment itu kan bahwa ada partner yang insolent, berarti kalau dia saldo ekuitasnya kredit, dia itu nggak bisa melunasi gitu, jadi ditanggung sama partner yang lain. Makanya di sini ya udah nih dihapuskan, jadi kayak ya udah kayak ada yang nyetor kayak istilah gimana ya kayak ada aset masuk ke persekutuan tapi itu tuh dibayar sama partner yang lain gitu makanya nih saldonya si partner yang lain tuh berkurang gitu. Nah, si Kenny ngurang 3/5 dikali 19 juta, sedangkan si Benny 2/5 dikali 19 juta. Nah, dapatlah ternyata balance akhirnya, balance akhirnya itulah Kenny 5.200.000, Benny 26.800 gitu. Nah, terus kita masuk ke yang Februari. Nah, di sini Februari kita tahu, pertama kita masukin juga dulu balance-nya. Jadi balance-nya itu dari schedule yang awal bulan lalu. Jadi cash-nya 5 juta, terus non-cash asetnya 243, bla 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 sampai sini. Nah, terus kita lihat transaksinya bahwa ada penjualan persediaan seharga 36 juta. Nah, ya udah masuk 36 juta di cash, sedangkan non-cash asetnya yang berkurang itu senilai 41 juta. Nah, 41 juta dapat dari neracanya, kayak gitu 41 juta. Nah, terus ya udah kan berarti kan ada rugi kan 5 juta ya udah itu dialokasiin ke Joni, Kenny sama Benny gitu. Nah, terus di sini dikasih tahu juga bahwa ada tambahan hutang baru ditemukan sebesar 6 juta. Ya udah priority liability-nya nambah 6 juta, terus saldo kapitalnya masing-masing partner itu jadi negatif karena hutangnya nambah gitu. Nah, terus ada biaya likuidasi 4 juta ya udah dialokasiin masing-masing kayak yang di sini di Januari. Ya udah terus kita totalin dapatlah predistribusinya berapa. Nah, udah gitu, kan sekarang kan mau distribusi uang kasnya kan untuk bulan Februari. Nah, ternyata di sini kan liability-nya masih ada tuh. Eh, baru nemuin tadi ya udah sekarang uang kasnya itu dibayar dulu nih ke hutang-hutangnya. Jadi makanya cashnya kurang 6.000, 6 juta, terus liability-nya juga kurang 6 juta gitu. Nah, untuk cash distribusi sama juga kita bikin tabel kayak schedule kayak gini. Jadi Joni, Kenny, sama Benny kan dapat tuh tadi equity partnernya adalah kita ambil dari schedule yang ini. Tadi si Joni 97, Kenny 81, dan Benny 54. Nah, terus sama juga kita masukin NCA possible loss-nya itu kan di sini kan kita dapat 202 juta kan. Ya udah masukin 202 juta terus dialokasiin. Terus kontingensi ya. Kontingensinya itu jangan lupa untuk di apa namanya? di dialokasiin juga gitu. Nah, kontingensi, kontingensi. Nah, udah dapat kontingensinya. Kan udah dialokasiin, dah terus ditotalin. Nah, terus sama lagi ternyata si Joni itu saldonya itu minus. Ya udah ditanggung sama partner yang lain gitu. Sebesar persentasenya. Jadi si Kenny nanggung 3/5 kali 6 juta, Benny nanggung 2/5 kali 6 juta. Ya udah dapat totalnya. Nah, terus yang ketiga kita bikin schedule untuk bulan Maretnya, pembayaran bulan Maret. Sama juga caranya, yang pertama kita masukin balance-nya dulu. Nah, terus kita baca di transaksinya itu kan peralatan terjual seharga 180 juta. Nah, sedangkan harga peralatan itu adalah 202 juta. Berarti kan ada kerugian sebesar 22 juta.
Ya udah 22 juta dialokasiin ke Joni 11 juta, terus Kenny 6.600.000 dan Benny 4.400.000. Nah, terus ternyata dia ada biaya likuidasi juga sebesar 4 juta. Ya udah sama juga dialokasikin ke masing-masing partner kayak di bulan Februari dan juga di bulan Januari gitu. Nah, jangan lupa ini tuh sama kayak kita di pengakun waktu pengakun satu ya waktu kayak kita bener bikin masing-masing akun. Aku lupa namanya, tapi kayak ada kan kas, account receivable, terus aset-aset yang lain, terus sama dengan liability-nya apa, terus ditambah sama equity-nya yang dia dibikin sejajar gitu. Jadi kalau asetnya nambah, entah asetnya ngurang juga atau liability atau ekuitasnya nambah kan kayak gitu. Harus kayak balance gitu lah. Nah, oke kita lanjut. Tadi kan balance-nya udah masuk, didapat dari balance di akhir bulan sebelumnya gitu. Nah, terus dikasih tahu info lagi transaksinya bahwa ada ternyata penjualan peralatan seharga 180 juta. Nah, oh ini udah ya. Oh ini udah sampai sini juga udah. Oke. Nah, terus tinggal ditotalin aja karena cash-nya ternyata sisa lagi 181. Nah, terus kan ini itu dia dibubarkan di bulan Maret kan karena dia mereka sepakat untuk membubarkan persekutuannya dengan kesepakatan likuidasi dilaksanakan secara bertahap selama bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Ya udah berarti Maret selesai berarti ya udah dihabisin aja uangnya, nggak usah bikin kontingensi lagi karena dia emang mau dilikuidasi di bulan Maret kayak gitu. Nah, ya udah jadinya kayak gini aja. Udah 181 terus ini masing-masing partner itu saldonya ditutup. Jadi kan 84 500 ditutup sama 84 500 gitu. Nah, di sini juga cash yang kurang dan ketika kita totalin ini tuh harus balance gitu. Jadi saldo ekuitasnya itu harus sama kayak saldo asetnya. Kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu penjelasan video materi kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dimengerti. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan. Mungkin kalau misalkan kalau ada itu bisa langsung dikonfirmasi ke aku aja. Aku kelas 603 gitu. Oke, sekian video dari aku. Semangat belajarnya. Semoga ujiannya nanti lancar. Bye bye. Selamat belajar.